Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata Wang Yan. Namun Lindong tidak memberinya waktu sedikit pun untuk bereaksi. Dengan tatapan dingin, ia menekan roda cahaya emas di tangannya langsung ke tubuh lawannya. Roda itu menghantam lapisan pelindung emas di tubuh Wang Yan. Percikan cahaya menyebar liar, dan dalam sekejap, retakan mulai muncul pada lapisan pelindung tersebut. Kutikula Roh Yuan, pertahanan yang selama ini hampir tak tertembus, akhirnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pupil Wang Yan menyusut. Selama ini, dengan perlindungan itu, ia bahkan mampu menahan serangan penuh dari beberapa ahli tingkat tinggi. Namun sekarang, justru retak oleh serangan Lindong. Di tengah keterkejutannya, suara Lindong terdengar pelan namun menusuk. "Kakak senior Wang Yan, kamu kalah." Senyum tipis namun dingin terukir di wajah Lindong yang penuh darah. Tak lama kemudian, lapisan kutikula Roh Yuan itu akhirnya hancur. Cahaya emasnya meredup dan lenyap kembali ke tubuh Wang Yan. Tanpa perlindungan itu, Wang Yan buru-buru menghindar. Namun tetap saja, ujung serangan itu sempat menyapu dadanya, meninggalkan luka panjang dan darah yang langsung mengalir keluar. Namun gaya bertarung Wang Yan tetap ganas. Meski baru saja menghindari serangan berbahaya, tinjunya langsung menghantam dada Lindong tanpa ragu. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat energi dalam tubuh Lindong bergejolak hebat. Darah hampir keluar dari tenggorokannya. Namun Lindong tidak mundur. Ia justru tersenyum. Senyum yang, dengan wajah penuh darah itu, terasa dingin dan menakutkan. Wang Yan memang kejam. Itu tak bisa disangkal. Bahkan lawan selevel pun bisa gentar menghadapi gaya bertarungnya yang nekat. Namun kali ini, ia bertemu seseorang yang bahkan lebih nekat darinya. Memanfaatkan dorongan dari pukulan tadi, tubuh Lindong berputar aneh. Cahaya hijau berkumpul di kakinya, lalu berubah menjadi kaki naga hijau yang padat dan kuat. Dalam sekejap, kakinya menyapu ke depan dengan kekuatan penuh. Serangan itu menghantam tubuh Wang Yan tanpa ampun. Tubuh Wang Yan terpental jauh, menghancurkan batu-batu besar di belakangnya sebelum akhirnya berhenti. Ia memuntahkan darah. Napasnya mulai tidak stabil, dan energi dalam tubuhnya melemah drastis. Namun sebelum ia sempat memulihkan diri, sebuah bayangan sudah kembali mendekat. Lindong, tanpa teknik indah, tanpa gerakan rumit. Ia hanya menerjang lurus ke depan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Ganas, sederhana, tapi mematikan. Tubuh mereka kembali bertabrakan dengan keras. Dari kejauhan, para murid hanya bisa menahan napas. Bahkan Ying Huan menggigit bibirnya, tangannya mengepal tanpa sadar. Pertarungan ini terlalu brutal. Setelah benturan itu, keduanya terpental ke arah berlawanan, meninggalkan jejak panjang di tanah sebelum akhirnya berhenti. Kali ini, aura mereka benar-benar melemah. Keduanya terluka parah. Arena menjadi sunyi. Semua orang hanya bisa menatap dua sosok yang terbaring di tanah, berusaha bangkit dengan sisa tenaga mereka. Wang Yan mencoba berdiri, namun gagal. Ia hanya bisa terbaring, terengah-engah, tubuhnya dipenuhi darah. Ia menatap ke arah Lindong di kejauhan. "Kita sama-sama kalah. Kamu juga tidak bisa mengalahkanku." Namun, tubuh Lindong perlahan bergerak. Dengan susah payah, gemetar, penuh luka, ia berdiri. Darah terus menetes dari tubuhnya, membasahi tanah di bawah kakinya. Dengan langkah berat, ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya goyah, namun tidak berhenti. Melihat itu, mata Ying Huan memerah. Ia hampir maju, tapi dihentikan oleh Ying Xiao. "Jangan ganggu, ini harga yang harus dia selesaikan sendiri." Ying Huan hanya bisa menunduk, tak sanggup melihat. Sementara itu, Lindong akhirnya sampai di depan Wang Yan. Ia mengambil pohon hitamnya, lalu mengarahkannya ke arah lawannya. Meski tubuhnya hampir roboh, senyum masih terukir di wajahnya. "Kakak senior Wang Yan, kamu sudah kalah." Wang Yan menatapnya lama, tatapannya perlahan meredup. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Sekte Dao, akhirnya punya orang seperti kamu." Ia menutup mata. "Aku kalah." Wang Yan akhirnya mengakui kekalahannya. Angin musim gugur berhembus pelan di puncak gunung yang sudah hancur, membawa debu, serpihan batu, dan daun-daun kering yang beterbangan. Semua orang terdiam, menatap sosok Wang Yan yang bersandar lemah pada batu, matanya terpejam.
Beberapa saat kemudian, ekspresi rumit mulai muncul di wajah para murid. Wang Yan kalah. Bahkan Ying Xiao-xiao, yang selama ini dikenal sebagai yang terkuat di generasi muda, pernah dikalahkannya. Namun sekarang, justru dia tumbang, dan yang mengalahkannya adalah seorang murid yang baru bergabung kurang dari setahun. Hasil seperti ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Orang itu, benar-benar luar biasa. Bisikan pelan terdengar di antara para murid. Dalam mata mereka, keterkejutan telah berubah menjadi kekaguman yang tulus. Para murid aula sunyi sempat terdiam, lalu perlahan wajah mereka dipenuhi kebanggaan. Mereka tahu, sejak hari ini, posisi aula sunyi di Sekte Dao akan berubah. Siapa lagi yang berani meremehkan mereka? Dalam kompetisi aula kali ini, tidak diragukan lagi bahwa Lindong adalah yang paling bersinar. Kak, dia benar-benar menang. Suara Ying Huan-Huan sedikit bergetar, matanya berbinar. Beban yang sejak tadi menekan hatinya akhirnya terangkat. Ying Xiao-xiao hanya mengangguk pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Lindong, dia benar-benar tidak pernah menunjukkan seluruh kemampuannya. Setiap kali bertarung, dia selalu punya kejutan baru, ucapnya lirih. Ying Huan-Huan tersenyum lebar. Kakak juga hebat. Kalau bukan karena kakak terlalu lembut, Kak Wang Yan belum tentu menang waktu itu. Ying Xiao-xiao hanya menggeleng, tidak membantah. Ia tahu, kekuatannya memang tidak kalah. Tapi ada satu hal yang tidak ia miliki. Tekad untuk membunuh. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar pernah berjalan di antara hidup dan mati. Di atas panggung tinggi, Chen Zhen dan para tetua akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Senyum puas muncul di wajah mereka. Anak itu, benar-benar penuh kejutan. Chen Zhen melirik ke arah Ying Xuanzi. Wajah pemimpin sekte itu tetap tenang, tapi di matanya terlihat jelas kepuasan. Umumkan hasilnya, ucap Ying Xuanzi singkat. Chen Zhen melangkah maju, suaranya menggema ke seluruh puncak gunung. Pemenang kompetisi aula kali ini adalah Lindong dari Aula Sunyi. Sorakan langsung meledak. Sebagai juara, ia berhak memimpin seluruh murid Sekte Dao dalam kompetisi sekte besar. Nama Lindong menggema di seluruh tempat, dipenuhi rasa hormat. Setelah pertempuran ini, namanya benar-benar mencapai puncak di kalangan generasi muda Sekte Dao. Lindong menghembuskan napas panjang. Ia menyimpan batang pohon hitamnya, lalu menatap ke arah para tetua. Paman Chen Zhen, katanya santai, lebih baik hak memerintah itu diberikan kepada kakak Xiao-xiao. Aku tidak cocok memimpin. Ucapan itu langsung membuat banyak orang terkejut. Ying Xiao-xiao pun sedikit terpana. Di sisi lain, Ying Huan-Huan tersenyum kecil. Tuh kan, ternyata dia nggak bodoh. Ying Xiao-xiao hanya meliriknya. Tadi siapa yang panik setengah mati? Wajah Ying Huan-Huan langsung merah, dan dia buru-buru diam. Di atas, Chen Zhen menoleh ke Ying Xuanzi. Setelah berpikir sejenak, pria itu mengangguk. Baik, hak memerintah akan diberikan kepada Ying Xiao-xiao. Ia lalu menambahkan, namun, sebagai juara, kamu tetap mendapatkan hadiah. Setelah pulih, datanglah ke tempat pemimpin sekte. Mata Lindong langsung berbinar. Hadiah. Jelas itu lebih menarik baginya. Sementara itu, Wang Yan sudah bangkit dengan susah payah. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil pedangnya dan berjalan pergi. Punggungnya tampak sunyi dan berat. Lindong menatapnya, lalu tiba-tiba bersuara. Kak Wang Yan. Langkah Wang Yan terhenti. Kamu sudah menang. Mau apa lagi? Jawabnya dingin tanpa menoleh. Lindong tersenyum tipis. Aku juga tidak suka orang-orang dari gerbang Yuan. Kalau nanti di kompetisi sekte besar ada kesempatan, bagaimana kalau kita bekerja sama? Wang Yan terdiam. Beberapa saat kemudian, ia menoleh sedikit. Matanya menatap Lindong. Aku akan membunuh siapapun yang kamu tunjuk, katanya pelan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan kamu melakukan hal yang benar. Xiao-xiao memang lebih cocok. Aku tidak serendah itu untuk menyerahkannya sendiri. Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Lindong hanya tersenyum kecil. Orang itu memang keras, tapi tidak buruk. Setelah semuanya selesai, tubuh Lindong akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Rasa sakit dan kelelahan menyerbu seperti banjir. Ia hampir tidak bisa berdiri. Namun, di wajahnya tetap ada senyum lega. Akhirnya selesai. Ia menatap langit biru yang luas. Di kejauhan, awan perlahan bergerak mendekat. Matanya menyipit,
dan senyum dingin perlahan muncul di bibirnya. Kompetisi sekte besar, Gerbang Yuan. Aku ingin lihat seberapa sombong kalian nanti. Kompetisi aula yang mengguncang seluruh sekte Dao akhirnya berakhir saat matahari tenggelam di ufuk barat. Para murid yang tak terhitung jumlahnya perlahan meninggalkan puncak gunung, membawa pulang keterkejutan yang masih tersisa di hati mereka. Sebagian bahkan masih merasa sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kompetisi kali ini benar-benar penuh kejutan. Dimulai dari kekalahan tak terduga Ying Xiaoxiao di tangan Wang Yan. Saat semua orang yakin Wang Yan akan menjadi pemenang, Lin Dong justru muncul dan membalikkan segalanya. Dengan cara bertarung yang ganas dan tanpa ragu, ia mengalahkan Wang Yan di depan begitu banyak mata yang terpaku. Rangkaian kejadian itu membuat seluruh kompetisi terasa seperti gelombang yang tak pernah tenang. Namun justru karena itu, darah para penonton ikut bergejolak. Pertarungan antara Lin Dong dan Wang Yan bahkan membuat banyak orang merasakan ketegangan sampai ke tulang. Pertarungan itu, jelas akan dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah kompetisi aula. Pada akhirnya, Lin Dong memang keluar sebagai pemenang. Namun yang mengejutkan, ia justru menyerahkan hak memerintah kepada Ying Xiaoxiao. Keputusan itu membuat banyak murid semakin kagum. Tidak semua orang mampu melepaskan kekuasaan sebesar itu begitu saja. Karena itu, nama Lin Dong benar-benar melesat tinggi. Bahkan mulai melampaui nama-nama senior seperti Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu sejak kompetisi berakhir. Namun suasana di Sekte Dao masih tetap panas. Percakapan tentang pertempuran itu terus beredar tanpa henti. Seolah-olah semua orang masih terjebak dalam euforia yang sama. Sementara itu, luka-luka Lin Dong juga telah pulih sepenuhnya. Meskipun pertarungan itu sangat menguras tenaga, untungnya ia tidak mengalami luka dalam yang serius. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, sebagian besar luka luar sembuh hanya dalam 3 hari. Di sisi lain, aula sunyi menjadi jauh lebih hidup dari biasanya. Para murid berjalan dengan kepala tegak, dada membusung. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, aula sunyi keluar sebagai pemenang kompetisi aula. Wajar jika kebanggaan itu tak bisa disembunyikan. Di sebuah gunung yang tenang dalam wilayah aula sunyi, Lin Dong duduk di atas batu hijau. Matanya terpejam, sementara kekuatan Yuan mengalir perlahan di sekelilingnya sebelum masuk ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa waktu, suara angin lembut terdengar. Lin Dong membuka matanya. Seorang sosok tua mendarat di hadapannya, Wu Dao. Kau sudah hampir pulih sepenuhnya, kan? Tanya Wu Dao sambil tersenyum. Lin Dong mengangguk ringan. Hampir. Wu Dao tertawa kecil. Penampilanmu kali ini benar-benar luar biasa. Sekarang anak-anak aula sunyi sampai hampir terbang karena bangganya. Lin Dong ikut tersenyum. Ia paham betul perasaan itu. Selama ini aula sunyi selalu dipandang rendah. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala. Beberapa hari ini banyak murid dari aula lain datang. Sepertinya mereka ingin bertemu denganmu, lanjut Wu Dao. Dan gadis Huan-Huan itu juga datang beberapa kali. Tapi kau terus berlatih, jadi dia pulang dengan kesal. Lin Dong hanya bisa tersenyum pahit. Ia bahkan bisa membayangkan gadis itu mengomel tanpa henti. Kalau sudah pulih, ikut aku, kata Wu Dao. Pemimpin sekte ingin menemuimu. Sebagai juara, tentu ada hadiah untukmu. Mata Lin Dong langsung berbinar. Jelas, itu yang paling ia tunggu. Tak lama kemudian, Lin Dong mengikuti Wu Dao menuju bagian terdalam sekte Dao. Di sana tidak ada bangunan megah. Hanya sebuah rumah bambu sederhana yang berdiri di tengah suasana tenang. Aura di tempat itu membuat hati terasa damai. Masuklah, pemimpin sekte menunggumu di dalam, ujar Wu Dao. Lin Dong mengangguk, lalu masuk. Di dalam, cahaya lembut menerangi ruangan. Seorang pria berjubah putih duduk tenang di depan meja bambu. Ying Xuanzi, auranya dalam dan sulit ditebak, seperti lautan tanpa dasar. Murid Lin Dong memberi salam kepada pemimpin sekte, ucap Lin Dong dengan hormat. Duduklah, jawab Ying Xuanzi dengan senyum tipis. Lin Dong duduk dengan punggung tegak. Kali ini, aku harus berterima kasih padamu, kata Ying Xuanzi perlahan. Lin Dong tersenyum ringan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang murid. Ying Xuanzi menatapnya sejenak. Yang ingin kuucapkan terima kasih bukan karena kau mengalahkan Wang Yan, tapi karena kau menyerahkan hak memerintah itu. Ia melanjutkan dengan tenang. Dalam pertarungan hidup mati,
kau dan Wang Yan memang lebih cocok. Tapi dalam hal memimpin banyak orang, Xiao Xiao lebih tepat. Lin Dong mengangguk. Ia sendiri sudah menyadari hal itu sejak awal. Ying Xuanzi kemudian berkata pelan, "Aku tahu kau memiliki banyak rahasia. Tapi itu tidak penting. Selama kau tidak merugikan Sekte Dao, sekte ini akan berdiri di belakangmu." Kata-kata itu membuat hati Lin Dong sedikit hangat. "Murid mengerti," jawabnya singkat. Ying Xuanzi tersenyum, lalu mengibaskan lengan bajunya. 3 cahaya muncul di udara. "Ini adalah hadiahmu. Pilih salah satu." Lin Dong mengangkat kepala dan melihat ke depan. Di dalam 3 cahaya itu terdapat 3 benda berbeda. Yang pertama adalah penggaris kecil berwarna merah, dipenuhi pola seperti api. Dari sana memancar panas yang kuat, jelas sebuah harta jiwa tingkat tinggi. Yang kedua adalah baju zirah hitam. Energi gelap mengalir di permukaannya seperti ular. Ini jelas harta pertahanan yang luar biasa. Keduanya sangat menggoda, namun mata Lin Dong perlahan beralih ke yang terakhir. Sebuah lempengan kayu hitam, sederhana, bahkan tampak biasa saja. Tapi justru karena itu, alis Lin Dong mengerut. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari benda itu. Sebuah fluktuasi halus yang membuat hatinya bergetar tanpa alasan jelas. "Sudah memutuskan?" tanya Ying Xuanzi. Lin Dong terdiam sejenak. Secara logika, 2 benda pertama jelas lebih berguna. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Namun, lempengan kayu itu terasa berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Lin Dong menarik napas pelan. "Kalau salah pilih, ya sudah," gumamnya dalam hati. Akhirnya, ia mengangkat tangan dan menunjuk. "Aku pilih yang itu." Lempengan kayu hitam. Sejenak, kilatan kejutan melintas di mata Ying Xuanzi.